Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Bulan Purnama Kosong yang berjudul Andini. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Mei 2019. Aku bentar lagi sampai. Yusuf melihat pesan masuk dari istrinya. Hati-hati sayang, balasnya singkat. Ia masih asyik duduk di halte itu. Jam pulang sekolah telah tiba. Namun halte yang letaknya di depan sebuah SMA itu selalu sepi. Bis sekolah sudah tidak beroperasi dan bis umum pun sudah jarang melewati rute ini. Hampir semua siswa pulang pergi menggunakan motornya atau memesan ojek online. Ia masih duduk menemani kawan lamanya itu. Seorang gadis yang masih mengenakan seragam sekolah. Ia duduk menunduk dengan menggoyangkan kakinya ke depan dan ke belakang. Sesekali ia lihat Yusuf. Ia tersenyum. Yusuf menua, namun tidak dengan gadis itu. Seragam yang sudah lusuh dan sepatu yang hampir sobek masih membekas di ingatan Yusuf 12 tahun lalu. Bagaimana ia bertemu dengan gadis itu dalam keadaan di mana keduanya hampir meregang nyawa. Namun hanya satu yang bisa selamat. "Bang, ada korek?" tanya seorang anak SMA yang lewat di depannya yang ia balas dengan gelengan kepala. Ia buka kembali ponsel sambil menunggu istrinya datang. Ia lihat pesan masuk di laman Facebooknya. Pesan dari kawan lama di SMA yang sempat pindah saat masih kelas 2 SMA. Budi. Setelah saling bertukar nomor telepon, komunikasi mereka pun berlanjut di WhatsApp. Budi mengabarkan bahwa ia akan segera menikah dengan cinta pertamanya. Yusuf tahu betul siapa cinta pertama kawannya itu. Dia hanya diam sambil sesekali ia berpikir lama. Budi ternyata belum tahu siapa sebenarnya wanita yang akan ia nikahi. Wanita yang sebenarnya telah merenggut cinta pertama dia sendiri. Wanita yang tidak boleh Yusuf temui selama sisa hidupnya. Dan wanita yang telah merenggut kakek dan juga ayahnya. Dia adalah Andini. Mobil sedan berhenti tepat di depannya. Laila, istri Yusuf, melambaikan tangan padanya untuk segera menaiki mobil. Seakan Laila tidak sabar dengan cerita yang ingin ia sampaikan pada suaminya itu. Keduanya paham betul ada yang salah dengan pernikahan yang akan dilangsungkan oleh salah satu teman mereka itu. Entah mereka harus abaikan atau mereka ingatkan. Masih menjadi pilihan terbuka bagi keduanya. "Menurut kamu baiknya gimana?" tanya Laila pada suaminya. "Aku belum bisa berpikir jelas. Besok aku akan pergi ke tempat Om," terang Yusuf. "Mau aku antar?" tanya Laila. "Gak usah, aku pergi sendiri. Kamu jaga Maryam aja di rumah. Aku kemungkinan nginep," jawab Yusuf. Laila hanya mengangguk. "Tiap tahun kamu pergi ke halte itu, apa dia masih ada di sana?" tanya Laila. "Itu tempat favoritnya. Aku bisa merasakan kehadiran dia," Yusuf menerawang.
Kadang aku berpikir, hidup sebatang kara dengan sebuah keluarga yang tidak ada ikatan darah dengan kita itu berat. Meskipun mereka baik, tetap saja rasanya beda. Buktinya saat Aini hilang, keluarga angkatnya seolah tidak merasakan apapun. Mereka bahkan lebih memilih untuk melupakan dibanding berusaha sekuat tenaga untuk mencarinya. Aku nggak tahu selama ini Aini begitu terluka. Lanjut Yusuf. Sampai sekarang kamu gak pernah cerita tentang kejadian selama kamu di sana. Apa ada yang Aini ucapkan sama kamu sebelum dia benar-benar pergi? Tanya Laila. Yusuf hanya tersenyum seraya berkata, biarlah itu menjadi rahasia kami. Terlalu perih untuk menceritakan. Laila tak bertanya lagi. Keesokan harinya, Yusuf pergi menemui pamannya. Mobil sedan itu menemani perjalanannya yang cukup panjang. 3 jam perjalanan. Akhirnya Yusuf sampai di sebuah bangunan tua yang begitu luasnya. Sebuah rumah sakit jiwa. Ia tanggalkan semua benda yang membahayakan sesuai protokol di rumah sakit itu. Hanya ia dan makanan kecil kesukaan pamannya yang dibolehkan masuk. Kunjungan rutin yang ia lakukan membuat hampir semua perawat di sana mengenalnya. Sudah lebih dari 6 tahun pamannya itu dirawat. Dan setiap bulan pula ia kunjungi bersama dengan ibunya. Ini adalah kunjungan yang kedua di bulan ini. Tumben Mas Yusuf datang lagi. Suster Rina menyapa Yusuf di saat ia masuk melewati lorong. Iya suster, sudah kangen. Yusuf tersenyum seraya berjalan pergi. Yusuf berjalan cepat. Akhirnya ia sampai di kamar paling ujung di lorong itu. Kamar yang begitu gelap meski di siang hari. Kamar nomor 11. Ia lihat baik-baik papan nama yang ada di samping pintu itu. Kamar nomor 11. Johan Andrian. Ia berjalan masuk. Gelap dan mencekam. Ada sekat besi yang mirip jeruji memisahkan kasur dan ruang kunjungan. Yusuf duduk di depan kursi sekat itu. Ia lihat pamannya yang meringkuk menghadap tembok, seolah tak peduli pada siapapun yang datang. Yusuf lihat sekelilingnya. Ruangan yang pengap itu seolah tempat yang paling aman untuk pamannya bersembunyi. Ia lihat di kolong kasurnya. Makhluk itu masih di sana. Makhluk yang berwujud seorang wanita. Ia datang seminggu setelah pamannya itu dirawat. Makhluk yang seakan enggan untuk pergi dan menetap di tempat ini hampir 6 tahun lamanya. Namun kali ini, ia terlihat ketakutan saat Yusuf masuk ke ruangan itu. Aneh. Tapi selama ia tidak mengganggu, okelah. Ucap Yusuf dalam hati. Assalamualaikum Om. Tak ada jawaban. Yusuf menaruh bungkusan yang ia bawa di atas meja. Sejenak, kamar itu hening. Lalu tiba-tiba... Suara tawa menggelegar memenuhi isi ruangan. Pamannya itu beranjak dari kasurnya. Ia berjalan dan berdiri menghadap ke Yusuf. Matanya hitam, kepalanya pelontos, dan tubuhnya kurus kering. Seorang paman yang ia dulu kenal paling tampan, kini sudah tak bisa dikenali lagi. Ia tertawa seraya berkata, "Dia datang."
Yusuf tersenyum kecut. Sepertinya dia mencariku. Kalian semua seharusnya membiarkan aku mati, supaya tidak ada lagi korban setelahnya. Aki, Bapak, dan sekarang Om juga. Semua harus menderita karena aku, ucap Yusuf. Johan terdiam. Dia melihat wajah ponakannya itu dengan seksama. Kamu mirip kakekmu, keras kepala, ucapnya. Apa yang harus aku lakukan, Om? Kalau aku tidak pergi menemuinya, akan banyak korban lagi. Yusuf tertunduk lesu. Terus hindari, asal bukan kamu yang mati biar saja. Kalau kamu ikut mati, perjuangan bapakku dan bapakmu akan sia-sia, bentaknya. Kalau aku terus menghindar, berapa banyak nyawa yang harus hilang, sela Yusuf. Yang penting bukan kamu, bentak Johan. Yusuf sudah tahu jawaban apa yang akan diberikan oleh pamannya itu. Namun, ia tetap berharap semoga untuk kali ini pamannya akan memberikan jawaban yang berbeda. 12 tahun yang lalu, saat bapakku menceritakan padamu bagaimana kamu ditemukan, ia berbohong. Sejatinya perjanjian itu berjalan secara sepihak. Andini tidak pernah menawarkan apapun pada bapak. Ainilah yang mengatakan untuk jangan muncul di hadapan kakaknya. Dan Aini pula lah yang memberitahukan di mana kamu berada, cerita Johan. Yusuf terdiam, seolah sudah tahu semuanya. Saat itu Aki tidak berbohong. Dia memang tidak tahu. Aini yang menolongku dan Aini juga yang mengirimkan pesan itu kepada Aki. Namun Aki melihat pesan itu datang dari Andini. Sampai akhirnya Aki menyadari kekeliruannya itu saat Andini datang kembali ke rumah kami dan mencariku, cerita Yusuf. Johan tertegun, seolah perlahan memori itu kembali datang kepadanya. Kamu satu-satunya saksi hidup dari kejadian itu. Bapak dan Aki Toha yang berada di tempat yang sama denganmu semuanya mati. Bahkan bapakmu sendiri harus menjadi korban. Johan sesekali melirik ponakan itu dengan tatapan iba. Tapi yang harus kamu tahu, kematianmu tidak akan menjadi jaminan dia akan berhenti. Dia iblis, tipu daya adalah keahliannya. Kematian siapapun nantinya itu bukanlah kesalahanmu. Itu memang takdir mereka yang kebetulan harus melalui hal semacam itu. Lanjutnya, aku harus tetap datang, tegas Johan. Dasar bodoh, kau itu anak lemah. Menghadapinya saja sama saja kau bunuh diri. Lihat apa yang dia lakukan padaku. Aku berteriak mengungkap kebenaran di meja hijau, tapi mereka malah mengirimku ke sini. Nasibmu masih lebih baik dari si bodoh Aris yang memilih mengakhiri hidupnya di tahanan, teriak Johan dibarengi air mata yang membasahi pipinya. Yusuf seolah tak menggubris hal itu. Aku harus mengakhirinya. Yusuf pamit meninggalkan pamannya yang masih berdiri di balik sekat besi itu. Malam itu Johan duduk termenung. Percakapan ia dengan Yusuf tadi siang seolah tak berbekas. Hidup bertahun-tahun,
dengan diperlakukan layaknya orang sakit mental membuat ia menjadi benar-benar hampir gila. Terkadang Johan tak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan. Sampai tiba-tiba sosok itu kembali datang. Seorang sahabat yang sengaja menjenguknya. Ia duduk di sebelah kasur Johan dan menatapnya dengan akrab. Kulitnya hitam legam dan dipenuhi dengan luka bakar. "Kau datang, Riz." Johan tersenyum dan duduk di atas kasur. Ia tersenyum. Matanya yang hitam pekat membalas senyum Johan. "Tadi aku mimpi Yusuf datang ke sini," ucap Johan dengan penuh semangat. Sosok itu tak membalas. Dia bilang, "Andini kembali. Kau ingat iblis sialan itu? Dia kembali." Johan tertawa dengan penuh kengerian, membuat suasana semakin mencekam. Sosok itu berdiri dan memberikan seutas tali kepada Johan. "Sekarang giliranmu, mati atau tersiksa." Sosok itu pergi menembus pintu besi, meninggalkan Johan yang duduk tak berkutik. Gimana sobat horor? Penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Bisakah Yusuf menghadapi Andini? Ataukah Yusuf akan menjadi korban-korban Andini lainnya? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya